Hi and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan seblok timur. Oke guys, saya mau absen dulu kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar kalian senantiasa dapat bersilaturahmi satu sama lain. Ini juga akan menjadi bentuk dukungan kita untuk sinetron Love Story The Series tentang episodenya yang lebih panjang lagi, agar senantiasa dapat menghibur kita di rumah hingga cekakak cekikik. Baik guys, sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur cerita yang semakin menegangkan ini, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channelnya, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Baik guys, pembahasan akan dimulai di mana ada si Safira yang menjemput si kembar Naura dan Maira sesaat sebelum mereka diculik oleh kawan-kawanan suruhan si Renaldi. Di sini si Safira sangat antusias sekali menyambut keluarnya si Naura dan Maira dari dalam kelas, di mana si Naura dan Maira pun memamerkan hasil sekolahnya hari ini kepada si Safira. Safira pun memutuskan untuk secepatnya pulang karena di sana cuaca sangat terasa panas sekali. Hingga akhirnya si Safira masuk ke dalam mobil Toyota apa ini ya? Tidak penting untuk kita bahas, yang jelas ketika si Safira sudah mengendarai mobil berwarna merah tersebut, tanpa disadari di belakang ada sekawanan yang memakai jas seperti pas pampres, padahal mereka hanyalah sekelompok jongos yang memang disuruh-suruh untuk melakukan kejahatan oleh si Renaldi. Nah, semakin jauh lagi si Safira sepertinya sudah mulai menyadari bahwa di belakangnya ada yang sedang mengikutinya, entah itu penjahat atau tukang tahu bulat. Akhirnya mobil yang di belakangnya pun memalang melintangkan di depan mobil si Safira hingga akhirnya si Safira pun panik. Kawan-kawanan tersebut pun keluar dari dalam mobilnya dan menggedor-gedor mobil si Safira agar supaya si Safira dan si kembar Naura dan Maira keluar. Si Safira sontak saja menelpon si Argadana dalam keadaan paniknya, dan akhirnya si Argadana pun terkaget dan terheran-heran. Ada apa sebetulnya sayangku? Safira pun mengatakan apa yang terjadi kepadanya saat ini. Si Argadana meminta agar si Safira tenang dan jangan keluar dari dalam mobilnya. Benar saja, ternyata Argadana sudah menyiapkan si Alek dan juga kawan-kawanannya untuk terus mengawasi dan juga mengawal si Safira dan seluruh keluarganya. Saat kawan-kawanan si Renaldi itu sedang mencoba untuk menculik si Naura dan Maira beserta Safira, ternyata rombongan si Alek berhasil mengajak mereka baku hantam pada awalnya. Hingga akhirnya kawan-kawanan si Renaldi itu pun harus nampuyak guys, sebelum akhirnya datang polisi lalu lintas yang berkeliling di sekitar sana. Polisi tersebut dengan suara mobilnya yang wiw itu guys langsung menghampiri kawan-kawanan si Alek dan yang lainnya. Namun sayangnya orang suruhan si Renaldi sudah pergi dan kabur entah kemana. Polisi itu pun bertanya kepada si Alek, ada apa ini sebenarnya? Si Alek pun menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada si Safira tadi. Nah, polisi ini bukannya langsung mengejar kawan-kawanan yang hendak menculik Safira itu, malah dia kembali lagi ke pos untuk sekedar duduk santai dan minum es cendol. Baik guys, ke scene lain lagi di mana ada si Ken yang sedang melaksanakan aktivitas syuting seperti biasanya, di mana di sinetron ini kurang seru jikalau tidak ada baku hantam dalam satu episodenya. Nah, di sini si Ken juga sedang syuting di dalam sinetron. Dia pun melakukan aksi dan adegan baku hantam karena dirinya sedang ditengarai memperebutkan si Sita Bauhitut bersama salah satu orang lainnya yang berdandan rapi. Nah, di sini acting si Ken ini terlihat sangat memukau sekali ya guys, sehingganya membuat Pak Ibon sangat puas sekali kepada acting si Ken ini guys. Nah, tiba-tiba datanglah si Maudi yang tidak dan tanpa diketahui oleh si Ken ternyata sudah berada di lokasi syuting tempat Ken biasanya syuting dan magang. Di sini si Maudi terlihat sangat sedih dan menangis sekali. Maudi langsung bertanya kepada si Ken, jadi ternyata benar yang membatalkan acara pernikahan itu adalah
Papa Wilan dan juga Mamah Dinda. Si Maudy di sini termakan oleh hasut omongannya si Tangkurak, Anita dan juga si Agil guys. Si Anita dan si Agil mengadu dombakan Ken dan juga ibu bapaknya. Si Ken menjelaskan kepada si Maudy bahwasanya sejak lama memang si Ken ingin menjelaskan perihal permasalahan Anita dengan Renaldi kepada si Maudy. Namun karena waktu yang sangat terbatas dan juga Maudy seling luas leos tidak jelas tanpa izin kepada suami itu, itulah yang memungkinkan Ken sampai saat ini tidak menceritakan semua yang dia tahu tentang Renaldi kepada si Maudy. Ken menceritakan soal Renaldi yang memang terlihat sangat mempermainkan sekali si Anita di sini guys. Maudy pun akhirnya percaya dengan penjelasan dari Ken dan tidak seuzon lagi kepada si Dinda dan juga si Wilantara. Hingga akhirnya si Maudy mengucapkan sumpah bahwa dia tidak akan pernah memaafkan si Tangkurak Renaldi jikalau memang si Renaldi benar-benar berniat ingin mempermainkan hati si Tangkurak Anita Jebeu yang jelek sekali ini guys. Ke scene dimana ada si Anita Jebeu yang berada di rumah sakit dan sedang dicek up oleh Tangkurak dokter yang kurang cantik ini guys. Nah, si dokter cantik ini pun menyarankan kepada si Anita agar secepatnya pulang dari rumah sakit tersebut karena memang si Anita sudah dalam kondisi baik-baik saja. Jikalau Anita semakin lama di rumah sakit itu, dokter khawatir si Anita tidak akan pernah sanggup membayar biaya rumah sakitnya karena rumah sakit itu merupakan rumah sakit kelas elit, kelas-kelasnya si Argadana yang bisa dirawat di sana. Sementara si Anita yang sedang kere saat ini guys harus diusir oleh dokter. Si Anita pada awalnya tidak mau pergi dari sana. Jikalau Anita pulang dari rumah sakit tersebut, maka simpatik Maudy secara otomatis akan berkurang lagi kepada si Anita. Anita merasa nyaman berada di rumah sakit itu karena selama ini Maudy memperhatikannya kembali. Beda sekali dengan sebelum dia sakit dan berada di rumah sakit guys. Namun si Agil membisikkan kepada si Anita bahwasanya mereka tidak akan pernah mampu membayar rumah sakit itu jikalau Anita tidak mau pulang hari itu. Anita pun akhirnya nurut dan mau pulang atas ajakan si Agil. Si Agil yang kebingungan memikirkan biaya dari mana untuk membayar rumah sakit si Anita tersebut akhirnya meminta pertolongan kepada si Argadana. Kalian tahu si Argadana yang sangat muak sekali kepada si Anita itu memang mana mungkin akan mau membayar biaya uang rumah sakit si Anita. Namun setelah dipikir-pikir lagi oleh si Argadana, jikalau dia tidak memberikan si Anita sejumlah uang untuk bayar rumah sakitnya, maka si Anita pasti akan menggerogoti dan juga merepotkan Maudy kembali. Yang si Argadana jaga ini adalah supaya si Anita jangan merepotkan Maudy. Akhirnya si Argadana mengabulkan permintaan si Agil untuk mentransfer kepada si Agil sejumlah uang 50 juta rupiah untuk membayar sewa rumah sakitnya. Padahal rumah sakitnya hanya ditarik 40 juta saja, jadi 10 jutanya ceban bonus buat si Agil guys. Oke, ke scene lain lagi dimana si Maudy dan juga si Ken yang sedang kebingungan saat dia ke rumah sakit sudah tidak berada si Anita di sana. Suster pun memberitahukan kepada si Maudy dan Ken bahwa si Tangkurak Anita sudah pulang sedari tadi. Si Maudy dan Ken heran kemana pulangnya si Anita itu. Dan saat si Maudy nelpon pun si Anita sengaja tidak mengangkatnya. Dan mungkin si Anita saat ini akan melangsungkan aksi bunuh dirinya yang seperti sering dia ucap-ucapkan dan dia janjikan kepada si Maudy. Semoga saja secepatnya si Anita ini bunuh diri ya guys, karena ternyata si Anita ini merupakan sosok yang sangat merepotkan sekali di jagat pesinetronan. Semoga saja si Anita berlangsung bunuh dirinya saat ini dengan nyata, jangan hanya wacana saja untuk menakut-nakuti si Maudy. Sampai di sini dulu berita dan ulasannya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.